Ahlan wa sahlan Ramadan. Di awal Ramadan tahun 2023, banyak laga sepak bola yang masih akan tetap bergulir. Tak lupa juga ada hal baru yang menarik, banyak atensi mengenai apa sih yang terjadi di dunia sepak bola di awal Ramadan tahun ini. Mau tahu apa saja hal-hal menarik tersebut? Berikut tim Starting 11 rangkum untuk football lovers. Babak kualifikasi Piala Eropa 2024 sudah dimulai. Masing-masing negara berjibaku untuk bertarung di masa jeda internasional Maret 2023. Jeda internasional ini kebetulan bertepatan dengan jadwal awal bulan puasa di seluruh dunia. Bagaimanapun, seluruh umat muslim dianjurkan untuk memulai ibadah itu, termasuk para pesepak bola. Hal yang kemudian menyita perhatian publik terjadi di kubu timnas Prancis. Federasi Sepak Bola Prancis memuat himbauan untuk menunda puasa selama 5 hari di awal Ramadan tahun ini bagi pemain muslim di skuad Didier Deschamps. Menurut L'Équipe, kabar itu benar adanya setelah dikonfirmasi oleh pihak tim nasional. Meskipun himbauan tersebut sifatnya tidak memaksa. Hal itu bertujuan agar pemain muslim yang akan berlaga di dua kualifikasi Piala Eropa 2024 kala melawan Belanda dan Irlandia dapat tampil optimal. Kita tahu ada beberapa pemain muslim di skuad timnas Prancis yang dibawa Deschamps di laga kontra Belanda dan Irlandia, seperti Ibrahima Konate, Youssouf Fofana, hingga Marcus Thuram. Berbeda dengan sikap Federasi Prancis, di Inggris secara terbuka Asosiasi Sepak Bola Inggris lewat PGMOL mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jeda resmi bagi pesepak bola muslim untuk melakukan sesi berbuka di pinggir lapangan. Sesi resmi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya yang ada adalah colongan atau kesepakatan di laga tertentu untuk berbuka puasa di pinggir lapangan. Seperti apa yang terjadi pada laga Leicester City versus Crystal Palace 2021 lalu. Ketika itu, Cheikhou Kouyaté dan Wesley Fofana meminta untuk pertandingan dihentikan sejenak untuk berbuka. Dan mulai musim ini, seluruh pertandingan Liga di Inggris itu sudah mempunyai waktu jeda tersendiri untuk berbuka. Dengan kebijakan ini, Liga Inggris semakin ramah terhadap minoritas, terutama Islam. Pemain seperti Mo Salah, Riyad Mahrez, N'Golo Kante kini tak perlu khawatir lagi untuk meminta jeda buka puasa di lapangan. Regulasi sekarang akan mengidentifikasi dahulu di setiap laganya. Apabila ada pemain muslim yang bermain, akan segera ditentukan waktu jeda. Baru-baru ini di Inggris terkuak kabar mengenai kisah seorang dokter bernama Zafar Iqbal yang membuka kiat-kiat puasa para pesepak bola yang pernah ditanganinya di Liga Inggris. Zafar Iqbal ini notabene adalah dokter yang beragama Islam yang pernah menangani tim macam Liverpool, Tottenham Hotspur, sampai Crystal Palace. Ia bercerita apa saja asupan para pemain muslim itu tiap buka puasa maupun sahur. Selain itu, ia juga memberitahu rutinitas para pesepak bola muslim saat berpuasa di tengah kompetisi yang padat. Kata Zafar, para tim dokter tak akan memberikan para pemain menu buka puasa macam makanan yang berminyak ataupun yang penuh gula. Zafar biasanya akan bekerja sama dengan ahli gizi klub agar makanan yang masuk ke pemain benar-benar yang dibutuhkan. Alih-alih makan gorengan, es ataupun makanan yang banyak lemak, para pemain biasanya dianjurkan mengkonsumsi buah, kurma, maupun smoothies buah atau kurma. Baru setelah beberapa jam kemudian dilanjutkan dengan sesi makan makanan berat. Itu pun direkomendasikan Zafar makanan dengan cara yang dipanggang, bukan digoreng, sehingga mengurangi minyak berlebih. Biasanya makanan yang mengandung protein tinggi yang paling disiapkan karena manjur untuk pemulihan otot pemain. Selain itu, Zafar juga membagikan cerita ketika ia menangani pemain muslim di Crystal Palace maupun ketika di Liverpool, di mana ketika itu para pemain non-muslim di Palace juga terkadang menghormati para pemain muslim dengan berbuka bersama meskipun tak ikut puasa. Sementara di Liverpool, ia ingat ketika Brendan Rodgers membiarkan Kolo Toure dan Ousmane Assaidi mengubah pola latihan selama bulan puasa. Sudah menjadi rahasia umum, Liga Inggris menjadi liga yang paling ramah terhadap para pemain muslim.
Hal itu diungkapkan baru-baru ini oleh pemain Everton yang beragama Islam, yakni Abdoulaye Doucouré. Doucouré mengklaim Liga Inggris adalah liga terbaik di dunia bagi umat Muslim. Kami merasa sangat percaya diri di sini. Kami sangat diterima di sini, dan di sini semuanya tersedia untuk dinikmati para pemain Muslim. Selain itu, Doucouré mengatakan bahwa puasa yang sering dianggap sebagai kesulitan para Muslim yang sedang mengarungi kompetisi, baginya justru kemudahan. Pemain keturunan Mali yang berpuasa sedari kecil itu mengaku justru dengan puasa di bulan Ramadan, ia lebih stabil keadaan fisik tubuhnya. Kini ia yang bergabung dengan Everton lebih bersukaria lagi di bulan Ramadan kali ini, karena ia punya teman baru yang juga seorang Muslim untuk diajak beribadah bersama, yakni Amadou Onana dan Idrissa Gueye. Dari London tersiar kabar menarik tentang kegiatan di bulan Ramadan. Kegiatan itu adalah buka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah di Stadion Kebanggaan Chelsea, Stamford Bridge. Pertama dalam sejarah, sebuah stadion di Inggris menyelenggarakan buka puasa bagi warga Muslim di sana, tepatnya di sektor tribun The Shed End, yang berada di sisi selatan Stamford Bridge. Nampak berjejer air mineral dan kurma yang dipersiapkan bagi warga Muslim yang ingin berbuka bersama. Supaya rapi dan keamanan terjaga, pihak panitia sudah mengaturnya terlebih dahulu, di mana setiap warga setempat yang akan datang wajib membawa tiket untuk masuk ke stadion. Tiket-tiket tersebut bisa didapatkan secara gratis karena tersedia di musola, masjid, atau komunitas Muslim lokal setempat. Sementara itu untuk sholat berjamaah di ruangan indoor di Stamford Bridge, Ketua Foundation Chelsea, Simon Taylor, merasa senang tempat kebanggaan Chelsea ini mampu bermanfaat bagi komunitas Muslim. Ia menyadari betapa pentingnya toleransi dan umat Islam itu sendiri bagi Chelsea. Keajaiban berbuka puasa dan sholat tarawih di bulan Ramadan tercermin dalam laga Maroko melawan Brazil. Laga itu merupakan persahabatan biasa yang kebetulan dihelat di Maroko. Namun di luar itu, Maroko berhasil mengalahkan Brazil 2-1. Itu adalah kemenangan pertama Maroko atas Brazil sepanjang sejarahnya. Uniknya lagi, kemenangan pasukan Walid Regragui diraih setelah para pemain melakukan buka puasa dan sholat tarawih. Selama sehari penuh jelang laga, para pemain Maroko menjalankan ibadah puasa. Berkah Ramadan itu diungkapkan sendiri oleh Walid. Ia berkata bahwa performa fisik anak asuhnya meskipun puasa masih saja tetap gila. Walid tak menyangka hasil itu dan ia terharu bahwa ketaatan pemainnya terhadap agama yang diyakininya mampu membawa berkah bagi kemenangan timnya. Ada peristiwa mengharukan di Israel di awal bulan Ramadan. Di tengah hiruk-pikuk penentangan timnas Israel untuk tampil di Piala Dunia U20 Indonesia, Kapten timnas senior Israel yang seorang Muslim, Bibras Nako, memutuskan untuk pensiun. Kapten timnas berusia 35 tahun itu pensiun setelah Israel melakoni laga kualifikasi melawan Kosovo dan Swiss pada kualifikasi Euro 2024 tahun ini. Bertepatan dengan bulan puasa, Kapten Muslim di tengah negara yang mayoritas penganut Yahudi itu meneteskan air mata. Awalnya banyak penentangan ketika ia ditunjuk sebagai kapten di 2018 silam. Sisi keislaman dalam diri Natko tampaknya juga berpengaruh terhadap penentangan itu, termasuk beberapa kali ia terlihat tak mengumandangkan lagu kebangsaan Israel. Uniknya, pemain Partizan tersebut dapat diterima keberadaannya memimpin timnas Israel selama kurang lebih 5 tahun. Artinya, sebuah toleransi ternyata ada di Israel.